Pak Kiai Haji A'larot BLC selaku pengasuh pesantren virtual Birrul Walidain. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai sehat Pak? Alhamdulillah, Allah Mbak, kita timu binimati solihat. ya baik. Kemarin 17-an ikut lomba Pak Yai. 17-an ikut upacara. Upacara. Baik. Kalau di kampung masih ada perlombaan ya Pak Yai ya di Hanya di kampung daerah-daerah. mah makan kerupuk juga bebas. Betul, tidak usah pakai masker gitu ya Pak Yai ya. Ya, Baik, Pak Yai, sebelum kita mungkin membahas terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan pesantren virtual begitu ya yang digagas oleh Yayasan Birrul Walidain, silakan disapa-sapa dulu Pak Yai, pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan kita bersama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga eh, dunia maya ya, yang membersamai Sultan TV, yang setia mendapatkan info-info, inspirasi-inspirasi, bahkan mungkin ilmu-ilmu ya. Selamat berjumpa, alhamdulillah kita bisa bertatap maya di dunia modern seperti ini. Hampir setiap hari ini masuk Zoom ini, Zoom itu. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, bisa terus menebar ilmu dan menggali Amin. ilmu, sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah ini, kalau kita syukuri, itu akan bisa memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, begitu Amin. juga pembagian dari Sultan TV ini bisa memberikan sesuatu dan banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Ya. Contoh yang paling mudah aja, saya bisa menikmati menu-menu makanan terbaru hanya gara-gara istri melihat YouTube gitu kan. Baik, luar biasa ya Pak Yai ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini juga mungkin barangkali terinspirasi dari digitalisasi dan juga masih di tengahnya pandemi COVID-19. Kemudian Yayasan Birrul Walidain ini ternyata menggagas pesantren virtual begitu. Dan ini konon katanya pertama kali di Indonesia begitu ya Pak Yai, betul? Nggak juga sih Tidak sebetulnya. juga ya? Ya. Ya, jadi banyak kita lihat bahasa-bahasa gitu ya, majelis virtual gitu, pengajian virtual. Eh, Kebetulan ya coba kita apa namanya namakan pesantren virtual. Coba searching, saya bilang di YouTube ada nggak itu? Oh ternyata ada juga beberapa pesantren virtual ya. Ada yang basisnya WA Group, ada yang basisnya website tertentu gitu, ada yang basisnya Facebook. Nah kita coba kelola mirip pesantren lah gitu ya, yang memang ada pendaftarannya, ada ujiannya, karena beberapa agenda atau platform program-program yang digagas beberapa lembaga lain, yaitu lebih kepada ya bebas aja gitu, mungkin seperti itu, lebih majlis taklim ya. Oke, baik. Nah, ini yang menarik juga Pak Yai Obi. Ini ketika saya sebar flyer, ternyata banyak juga yang menitipkan salam kepada Pak Yai nih. Salah satunya dari Yanda Syafruddin di SD Khalifah juga yang sedang menyaksikan kita. Selamat pagi Yanda. Ini katanya salam untuk Ya. guru, Pak Yai Obi. Baik, Pak Yai, ini kalau kita lihat Assalamualaikum. di rilisnya ini sudah diresmikan begitu ya, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur kalau tidak salah ya Pak Yai, pada tanggal Alhamdulillah. 10 Agustus 2021. Mungkin bisa diceritakan Pak Yai terlebih dahulu, silakan. Ya, ini sebetulnya berawal dari kerinduan seorang ibu pada anak-anaknya. Ibu saya ini 3 tahun yang lalu ditinggal suami, ya, ayah kami meninggal persis beberapa bulan sebelum pandemi. Eh, Lalu kita kan ingin kumpul-kumpul, ngadain tahlilan gitu ya, ngadain apa mendak tahun istilahnya. Namun terhalang PPKM gitu kan. Karena kami 10 bersaudara nih, saya anak pertama. Bersebar di beberapa kota, akhirnya kita silaturahim dengan ibu itu menggunakan Zoom meeting.
Nah, setiap silaturahim, adik-adik tuh bilang, "Kau Bi, kasih tausiah dong." Siap. Sebagai anak pertama kali ya, pengganti Mhm, ayah gitu, diminta tausiah. Nah, itu alhamdulillah berjalan tuh hampir 1 tahun gitu. Kita materi ini, tema itu, tema ini. Akhirnya kemudian kita menggagas kenapa tidak kita buka untuk umum gitu. mhm. Lebih tersusun, ada kurikulumnya gitu. Kemudian bahkan kalau memungkinkan kita daftarkan juga gitu ke lembaga yang menaungi pesantren. Mhm. Nah, kita juga coba soundingkan ke pemerintah gitu bahwa kita ingin berbagi. Makanya ini apa tagline-nya Yayasan Birrul Walidain itu berbakti dan berbagi. Siap. Jadi asumsinya kita nih ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup, nikmat Mhm, ilmu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua yang membesarkan kita, ya yang mendidik kita, ya berbakti kepada guru, bahkan berbakti kepada negara. Ya karena kita nggak bisa kita hidup bisa seperti ini aman, damai, ya. bisa belajar dengan baik kecuali kalau negaranya memang dijaga keamanan Mhm, kedamaiannya. ya. Maka kita juga katakan bahwa ini pesantren virtual ini adalah bukti bakti kita kepada negara. Selain bakti kami kepada kedua orang tua kami, juga bakti kami kepada guru-guru kami. Nah, alhamdulillahnya ternyata begitu kita coba sounding ke beberapa teman, Mhm, menyambut gitu. ya. Akhirnya coba kita buka, kita buat kurikulumnya, kita buat tata aturannya. Alhamdulillah ini karena banyak masukan gini 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 sampai pada tingkat kita buka ternyata subhanallah ini masyarakat cukup tinggi. Ya. Itu pendaftar sampai 300-an gitu. eh, Coba kita minta sekalian payungnya gitu kan supaya Mhm, diakui pemerintah, disondingkan ke Pak Mas Kang Kang Andika. ya. Alhamdulillah direspon dan tadinya berkenan masuk tapi karena ada rapat beliau mengirimkan video. Mhm, Alhamdulillah kita juga saya sondingkan kepada Presidium FSPP mhm, Pak Kiai Anang karena kebetulan saya juga di salah satu sekbid di FSPP Provinsi Banten, saya ceritakan, beliau mengapresiasi sangat mhm, besar. Saya bilang, secara yayasan kan sudah berjalan ya, ada pengajian yang digawangi oleh ibunda tercinta dari tahun 85, pengajian di rumahnya, itu murid-muridnya sudah banyak. mhm. Jadi begitu murid-murid ibu ini tahu bahwa ada pesantren virtual gitu kan, dikelola oleh anak-anaknya, banyak yang daftar. Alhamdulillah, jadi secara kelembagaan pesantren, pesantren virtual Birrul Walidain Banten ini sudah diketahui oleh FSPP Banten, Mhm, diresmikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur, mhm. dan kita juga mendapatkan inspirasi tambahan banyak itu Ya. dari Pak Rektor Untirta. Ya. Ini mungkin sedikit cerita ya sampai kemudian muncul pemberitaan tentang Beroleda. Ya, Baik, wah luar biasa sekali ya ternyata selain mungkin antusiasme masyarakat yang tadi disebutkan oleh Pak Yai, ini yang daftar sudah mencapai 300 orang, kemudian juga dukungan dari pemerintah juga luar biasa juga begitu Pak Yai ya. Apakah ya, sekarang pendaftarannya masih dibuka atau sudah ditutup Pak Yai cukup 300 orang saja? ya, ya memang ini yang 300 orang ini pun mungkin masih banyak kesulitan Mhm, teman-teman, mungkin ada yang kuotanya. ya, Karena dalam dalam sepekan 2 kali kita pertemuan, mhm, malam Rabu dan malam Sabtu. Alhamdulillah sih tadi malam saja misalnya itu kalau tidak salah nyampe ke angka 125. Artinya kita lihat, oh berarti 50%. Ada juga yang mungkin daftarnya suami istri, jadi satu link gitu ya, mereka berdua. Kita masih coba terus meminta masukan pada peserta-peserta, kenikmatan mereka termasuk durasi mhm, waktu ya, gitu ya. Karena memang kan ini mesantren
di rumah, kemudian gurunya ada di hadapan di laptop. Masih mending kalau laptop agak gedean ya. Kalau Mhm. pakai HP kan kesel juga gitu Ya. ya berjam-jam. Beda dengan pesantren apa namanya offline ya. Nikmat kita gitu duduk ya di depan kiai sampai 2-3 jam betah aja gitu. Mhm. Baik, baik. Ini ada terkendala sinyal, perangkat, kuota, dan lain-lain Iya, begitu Pak Yayobi ya. Ini luar biasa menarik. Nah, berarti usianya ini tidak terpaku pada mungkin usia santriwan santriwati SMP SMA begitu tidak ya Pak Yayobi ya? ya, ada yang usia 15 tahun, Mm-mm. ada yang paling tua usia 65 tahun. Oke, luar biasa. Rentang Ya, usia semuanya ada. mereka berkumpul di asrama ya, bareng-bareng asramanya WA Group. Mhm. Oke. Jadi ada asrama putra, ada asrama putri. Nah, sepekan sekali kiainya kunjungan ke situ. Mhm. Jadi di-invite dalam WA group. Di situ nanti kita adakan tanya jawab Mhm. selama 3 jam. Setelah 3 jam Pak Kiainya keluar lagi dari WA group. Oh, keluar lagi. Tidak stay di situ Pak ya? Biar nggak capek saya bacain WA grupnya panjang. Nah, santrinya Oke. juga biar bebas santrinya mau Ya. ngobrol ini mau ngobrol itu gitu kan. Mhm, Saya mhm. bilang kalau santrinya mau sambil bisnis juga boleh. Jadi nanti Boleh. dalam 1 minggu, hari Minggu, hari bisnis santri gitu. Mereka mungkin tuker-tukeran dagangan gitu Ya. kan, promo di grup santri itu. Mhm. Alhamdulillah, artinya ada efek lain juga begitu ya yang bisa apa Betul. diambil Pak Bisa Yayobi ya. jadi kan nanti ada efeknya di situ ada calon mantu, di situ ada calon mertua. Alhamdulillah, ketemu jodoh juga Pak Yai ya. Pasti ketemu jodoh nanti di Ketemu sana. jodoh. Amin, amin. Baik. Nah, Pak Yai, kira-kira kalau ilmu yang disampaikan tadi kan apa selain mungkin payungnya sudah ada, sudah diresmikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak AA begitu ya, oleh AA. Kemudian tadi disebutkan juga sudah ada kurikulumnya. Lalu ilmu atau mungkin apa nih pelajaran mata pelajaran apa saja yang diberikan untuk para santri, Pak Yai? Ya, utamanya Hmm. pelajaran utamanya yang memang tiap pekan akan hadir itu pelajaran tafsir. Sebagai wujud pewarisan ilmu-ilmu kebantenan, saya pergunakan tafsir tafsir Munir karya Syekh Imam Nawawi Mhm. Al-Bantani. Jadi kita mudah-mudahan bisa menghatamkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tafsir Munir ini dan itu setiap malam Rabu. Nah, setiap malam Rabu. Nah, tapi kita gunakannya pola tematik, walaupun dia tafsir tapi tematik. Artinya, saya mencoba memilihkan ayat-ayat mana yang didahulukan, mana yang nanti, mana yang kayaknya aktual banget nih dengan kondisi kekinian. Kita Hmm. angkat ayat ini yang nantinya di semester pertama kita sampaikan alhamdulillah semester pertama ini selama 6 bulan 6 kali 4 berarti ya kira-kira sekitar itu karena ada ujiannya 19 atau 20 kali pertemuan ini ayat Quran yang sudah selesai nanti kita ujikan kepada santri itu bahkan setiap selesai penyampaian di sekitar jam setengah 10 atau jam 10-an, tadi malam malah jam 10 lewat sampai jam setengah 11. Kita Hmm. berikan kuis untuk memantapkan ingatan mereka terhadap materi yang disampaikan. Nah ini kemudian untuk materi tiap malam Sabtu itu tematik keilmuan lainnya. Mhm. Ya, keilmuan lainnya. Jadi keilmuan yang memang dibutuhkan dalam skill hidup, ya, life skill mereka, Ya. ya dari mulai hal yang paling sederhana tentang tahsin Al-Quran, gitu. Nanti malam malah menarik nih kalau Mbak apa Teh Dea nih, Boleh. ya, Apa saja Pak Yai? kalau dia mau ikutan tuh Mhm. nanti malam Sabtu itu materinya tentang praktek terapi Quran di Hmm. musim pandemi.
Oh, ya, siap. bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu obat dan rahmat, itu bagaimana sih mengaplikasikan Quran dan sebagai obat itu, Mhm. ya, kaitannya dengan COVID seperti apa. Nah, itu nanti malam kita datangkan khusus dosen-dosennya dari luar kalau yang malam Sabtu ini. Mhm. Nanti malam karena kaitan dengan terapi Quran itu identik dengan bahasa di masyarakat itu ruqyah ya. Mhm. Eh, itu dari Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Nasional, Ustadz Ahmad Junaidi MHI, itu akan menyampaikan materi tentang itu sehingga santri-santri kita itu bisa meruqyah dirinya, keluarganya, mungkin tetangga yang sedang membutuhkan, apalagi kalau ada santri kita yang sedang isoman gitu ya, Mhm. itu bisa melakukan ruqyah mandiri sehingga aplikatif. Nah itu contohnya. Mhm. Nanti kita juga Ya. datangkan dokter ya, kemudian kita juga akan datangkan wirausaha. Bahkan kemarin tuh waktu pembukaan saya bahagia sekali punya coach bisnis yang itu sudah internasional ya, Coach Fahmi, itu sempat beliau memberikan motivasi tentang wirausaha. Jadi harapannya ya santri-santri kita ini ya bisa juga mendapatkan skill usaha di era kekinian. Sehingga nanti mungkin santrinya yang ibu-ibu gimana sih usahanya gitu. Baik. Gitu. Terima Baik, tidak kasih. hanya ilmu agama begitu Pak Yai ya. Ya, Baik, Pak Kiai Obi, nanti kita akan lanjutkan lagi, namun kita harus rehat terlebih dahulu. Semakin menarik ini oke. pembicaraan kita dan nanti kita akan dalami lagi terkait dengan pesantren virtual Birrul Walidain. Tetap bersama kami dalam talk show Bincang hari ini. Affected my business. My business is dead, dead, dead. I have so many customers come from overseas. Tattoo, like what I see in front of me, very fair sit down in front door of the shop, and I see what to start us, so they can wake up and they can do the job. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam talk show Bincang hari ini pemirsa. Dan kita masuk ke segmen kedua, nanti di segmen selanjutnya kita akan membuka pertanyaan untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung bertanya langsung bisa mengetik pesan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube sultantv.co. Untuk bertanya langsung kepada Pak Yai Obi Ala Rotbielsi selaku pengasuh pesantren virtual Birrul Walidain. Luar biasa ya, ini di tengah pandemi, digitalisasi, ternyata mengkaji Al-Quran dan juga mendapatkan ilmu tidak harus bertatap muka atau berada di ruangan yang sama begitu ya. Namun berjauhan kita bisa tetap bertatap maya tadi kalau kata Pak Yai Obi. Pak Yai Obi,
Ini ada juga banyak yang mengatakan, bertanya begitu, biaya pendaftarannya berapa Pak Yai? Kemudian berapa lama pesantren virtual Birrul Walidain ini berlangsung? Iya. Saya ya bincang-bincang sama apa namanya para pengurus. Saya bilang mangga diatur gitu kan. Kalau apa namanya saya secara pribadi, insya Allah bersedekah ilmu, bersedekah waktu, mudah-mudahan Allah menerima. Tapi memang kita perlu ada apa namanya komitmen, perlu ada keterikatan, sehingga teman-teman mendiskusikan. Alhamdulillah digulirkanlah satu semester itu diminta 300.000. Mhm. Ya, namun kemudian diperbincangkan juga, kita sondingkan dengan keluarga itu untuk tahap awal ini kita tanggung dulu beasiswa. Jadi untuk alhamdulillah kita siapkan 300 pesertanya yang aktif itu ya di angka 200-an kayaknya ya. Mhm. Itu saya belum lihat absennya karena kita baru 3 kali tatap muka ini, tatap mayanya baru 3 kali. Mhm. Ya mohon doanya, mudah-mudahan nanti ada apa muhsinin gitu ya yang membiayai apa namanya kuota internet, tim ya. Ya. Kemudian ada perangkat-perangkat yang katanya pakai ini katanya butuh harusnya pakai ini pakai webcam. Saya bilang seadanya aja dulu. Mhm. Supaya lebih menarik nanti kalau memang Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa sudah layak dibantu oleh Allah, akan ada musin-musin yang bergerak untuk Amin. Amin. membantu. Nah, salah satunya memang kenapa kita juga ingin tidak digratiskan, ternyata subhanallah kata para santri, ini enaknya kita pegang kitabnya gitu ya. Mhm. Karena saya kan di studio di rumah ini ada pegang kitabnya nih ya. Mhm. Kitab Kitab apa itu Tafsir Pak Yai? Munir. Ini kitab Tafsir Munirnya. Mhm. Gitu. Nah, para santrinya bilang kita juga pengen megangnya. Saya bilang itu kan udah dikasih PDF-nya. Ya. Gitu. Nanti saya bilang upayakan mudah-mudahan ada donatur yang mau Amin. wakaf kitab gitu kan. Nah, siapa tahu nih ada pemirsa Sultan TV yang mau wakaf kitab. Amin. Harganya murah kok, cuma 150.000 gitu kan. Ya. Baik, untuk satu ya Pak Yai ya. Satu kitab 150.000. 2 jilid, Dua 2 jilid. kitab ya. Baik. 2 jilid. Baik. Nah, Pak Yai, kalau misalnya ada pemirsa Sultan TV juga yang ingin bergabung misalkan dalam tema-tema tertentu, tapi hanya ingin ikut 1 kali pertemuan saja deh, tapi tidak full 1 semester, boleh? Ya, kalau tema tafsir kita tutup ya, Hmm. tapi kalau tema kajian umum kita akan buka. Jadi istilah kalau di pesantren itu ada santri kalong ya. Hmm. Santri kalong itu ya santri datang di hari-hari tertentu ke pesantren lalu kemudian ikut ngaji bahasan-bahasan tertentu saja. Nah, itu boleh. Jadi nanti yang tiap malam Sabtu itu santrinya campur ya. Ada santri tetap, ada santri kalong tadi itu ya kalau Ya. istilah di pesantren itu. Jadi kalau dia mau ikutan malam Sabtu silakan. Siap, Pak Yai. Tinggal kita bagi linknya gitu kan. Siap, siap. Mau ikut di Zoom meeting langsung sehingga bisa nanya langsung atau pakai YouTube, mengakses YouTube Birrul Walidain itu akan kita buka. Oke, baik. Jam berapa Pak Yai? Mungkin bisa diinformasikan juga ke pemirsa Sultan TV nanti malam Sabtu ya? Jumat, Malam berarti Sabtu. Jumat malam Sabtu. Jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Luar biasa. Cukup panjang begitu ya durasinya, Pak Yai ya? Ya, biar tuntas. Biar Karena tuntas. kalau kayak terapi Quran itu kan disampaikan doanya, apa prakteknya, gini caranya. Oke, baik. Nah, Pak Yai Obi, tadi di segmen sebelumnya juga ini sempat disinggung oleh Pak Yai bahwa barangkali tidak hanya ke Birrul Walidain begitu ya, untuk kemudian sama-sama menggagas pesantren virtual. Nah, kira-kira selain dari Birrul Walidain yang merespon juga dari pesantren mana Pak Yai Obi? Dan barangkali nanti akan setelah dari Birrul Walidain, barangkali Pak Yai Obi mau mengadakan lagi di pesantren lain atau seperti apa? Ya, sebetulnya
awalnya saya ada rutin ya di dua tempat, yaitu di Yayasan Islam Qudwatul Ummah ada program setiap Sabtu pagi namanya Madrasah Orang Tua. Hmm. Nah, madrasah orang tua ini tadinya diadakan offline. Begitu kita pandemi, saya bilang ini madrasah orang tua jangan berhenti, kita lanjutkan. Alhamdulillah, kemudian kita pakai Zoom untuk orang tua murid yang ingin tanya jawab tentang bagaimana perkembangan anaknya. Di madrasah orang tua ini temanya sih hanya sederhana-sederhana, tapi setelah itu kita memberikan konsultasi untuk para orang tua yang ingin, oh anak saya kayak gini Ustaz, bagaimana nanganinya gitu ya. Hmm. Itu ada madrasah orang tua tiap Sabtu pagi. Kemudian yang juga sudah ada, saya memang punya namanya Gria SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Nah, Gria SBBQ ini saya berikan layanan ruqyah virtual keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu keluarga, dia punya problem, ada yang sering kesurupan, ada yang sakit gitu ya, atau sakitnya biasa tapi kok nggak sembuh-sembuh, dokter kayak seperti nyerah gitu. Nah, saya sering di musim sebelum pandemi kita datangin sekeluarga itu, lalu kemudian kita bimbing bagaimana keluar dari problema mereka. Nah, dengan adanya pandemi, alhamdulillah tidak mati kutu gitu ya. Hmm. Ya, itu kita masih bisa melangkah, melayani, masih bisa berbagi pada keluarga-keluarga itu. Cuman kadang-kadang mereka nggak puas, gitu, pengen Ustadznya harus datang ke rumah. Ya saya Ya. bilang sebelum ke rumah kita Zoom Hmm. meeting dulu, Hmm. ya karena pada saat kita memberikan layanan ruqyah rumah, itu emang kenapa masalahnya, rumah tuh dibangunnya kayak gimana, pernah terjadi Hmm. apa Ya. gitu kan, keluarga ada yang berinteraksi dengan dukun apa enggak, jadi pakai Zoom meeting dulu, lalu kemudian kita memberikan layanan ruqyah. Nah, ini versi pesantrennya di Birrul Walidain gitu. Hmm. Oke, baik. Nah, Pak Yai, kalau ditanya oleh pemirsa Sultan TV, apa kemudian hal yang menarik dari pesantren virtual? Dan apa kemudian kendala-kendalanya yang dirasakan? Mungkin ini kan baru 3 pertemuan ya Pak Yayobi ya, belum full 1 semester. Apa kemudian kendalanya? Karena kan kalau misalkan kita pesantren secara tatap muka langsung Pak Yai lihat santrinya yang tidur ketahuan gitu ya, lihat santrinya yang lagi ngelamun juga ini terlihat begitu. Kalau virtual Iya, gimana Pak Yai? iya ini keluhan saya ada keluhan-keluhannya sebentar, nanti biar manisnya belakangan. Jadi memang kendalanya pertama ya sinyal baik itu sayanya maupun audiennya gitu ya. Kadang-kadang kita lagi asik-asiknya tiba-tiba menghilang gitu kan, lag gitu dan sebagainya, ini terganggu. Yang kedua ya emang itu pedihnya jadi guru di era virtual. Saya kadang kesel juga gitu ya, ada kelompok mahasiswa, Ustadz minta mau kajian ini, oke, di Google Meet, ya siap. Ya, yang hadir lumayan lah gitu, ada 26, tapi semuanya off cam. Oke. Jadi ya saya ngomong sendirian nggak ngelihat mereka ini lagi tiduran apa lagi ngapain. Gitu. Sampai kata istri aku disuruh, Bi, nggak, udah Abi berhenti aja kalau pada nggak buka kamera. Ya tapi nggak apa-apa lah, saya bilang yang penting saya berinteraksinya dengan Allah. Ya itu titik bahagia yang saya selalu hadirkan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berangkat ke satu tempat untuk menyampaikan ilmu, gitu kan, menyampaikan kebaikan kepada manusia lain, maka dia mulai dari berangkatnya sampai dia pulang lagi itu mendapatkan salawat Amin. dari Allah, dari malaikat, sampai semut yang di lubang juga bersalawat. Amin. Nah, ini pada saat kita nggak bisa bepergian dan nggak bisa mendatangi orang, ternyata alhamdulillah gitu, ada media Zoom meeting, ada Google Meet dan lain sebagainya.
Yang kedua, nikmatnya itu kalau saya sudah biasa ya Hmm. memberikan ceramah di satu tempat dari satu malam itu kadang dua dua tempat, tiga tempat gitu, cukup capek di perjalanan Hmm. gitu. Nah ini alhamdulillah nih dalam seharian saya bisa ceramah 3 sampai 4 tempat, nggak kemana-mana, cukup Ya. duduk aja gitu ya, sedikit sedikit apa namanya titipan ilmu dari Allah bisa saya bagi-bagi tanpa harus capek-capek. Yang paling bahagia tuh pernah Zoom meeting yang hadirnya itu ada dari Hong Kong gitu, Mhm. ada Ya. dari Mesir dalam satu Zoom. Waduh, subhanallah saya bilang ilmu saya nyebar kemana-mana ini. Ya bahagianya di situ ya, karena saya yakin dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita menyampaikan ilmu walaupun satu ayat itu apalagi diamalkan jadi amal jariah. Di situ titik bahagianya, Mhm. alhamdulillah. Mhm. Dan ternyata kalau boleh menghitung pahalanya sama saja Pak Yai Obi ya. Melalui Iya, virtual maupun tatap muka ternyata pahalanya sama saja. betul, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan amin. Kemudian apa kalau dari pesertanya sendiri Pak Yai mungkin selain sinyal dan kuota kali ya ini apa kendalanya. Apalagi kira-kira Pak Yai, apakah mungkin durasinya yang masih ternyata minta dipanjang, lebih panjang begitu atau seperti apa? Sepertinya memang ya saya suka rasakan sendiri ya kalau Mm, saya yang menjadi pendengar. Kayaknya sama lah gitu. Mungkin mm, posisinya saya merasakan jenuh ya, jenuh ngelihat HP gitu. Nah, jenuh melihat HP, lalu kemudian kita mau nongkrongin muka begini, jenuh gitu. Mau nutup takut dibilang nggak sopan. mm. Ya, Ya. saya juga sering merasakan begitu gitu ya, pada saat saya menjadi peserta Zoom meeting dan lain sebagainya gitu. Ada Zoom meeting apa? Saya pernah ikuti Zoom meeting MUI. Pembicaranya ada Pak Wapres, ada Pak apa namanya Pak Mahfud MD tuh Menteri apa Pak Mahfud MD Menko tentang Polhukam. COVID. Nah, ya kita ingin sopan gitu kan, duduk gitu di depan apa namanya Mm. laptop, di depan HP, ingin sopan karena ini dengan Pak Wapres. Tapi kata saya, apa Pak Wapres memperhatikan muka saya enggak ya? Ya. Karena se-Indonesia kan gitu. Mm, mm, mm. Akhirnya ya ngantuk-ngantuknya ditahan-tahan. Saya yakin ini juga dirasakan oleh santri-santri kita gitu ya. Sehingga tadi malam aja saya periksa gitu ya, yang buka kamera dari 110 sekian itu yang buka kamera kayaknya nggak lebih dari 20 orang gitu. Hmm. Lainnya ya nggak tahu mereka sambil tiduran atau gimana. Setelah mengisi presensi apa kehadiran, setelah itu tidur nggak tahu juga. Mm, mm, mm. Itu mungkin kendalanya ya yang seluk beluknya di pesantren aja. Ya udah, toh kita kan hanya ingin berbagi ilmu, bahwa kemudian ada perubahan, ada perbaikan, itu akan berpulang kepada audiennya. Mhm. Nah, salah satu di antara yang saya ikat, saya bilang ini karena sudah jadi santri, maka harus bersiap-siap untuk dimonitor amaliyahnya. Mhm. Ya. Nah, contohnya ya, pekan tadi malam materinya adalah surat Iqra. Ya, materi surat Iqra. Saya bilang seluruh santri harus punya target mengikra, membaca terjemah Quran. Mm. Ya, membaca terjemah Quran. Maka kita bilang baca terjemah Quran satu hari minimal satu halaman. Apakah 10 ayat, apa 20 ayat. Mm. Nah, nanti hasil bacaan mereka ini kita bikinkan ininya apa? Laporannya gitu. Laporannya nanti di listing di apa asramanya di WA group gitu. Alhamdulillah pekan ini saya sudah membaca terjemah Quran surat ini gitu. Mm. Laporannya tiap pekan. Nanti kalau kita bacanya tentang tahajud, udah mulai tambahkan lagi namanya forum evaluasi amaliyah.
Nah, ini mungkin salah satu di antara karena santri ya harus ikut kiai gitu kan. Mhm, ya. Be- Beda dengan kajian apa kajian umum Mhm, gitu. Kalau kajian umum ya saya menyampaikan ilmu mau diamalkan mau enggak terserah. Tapi mhm. kalau santri ya saya harus pastikan Anda tidak mau mengamalkan keluar dari pesantren. Gitu. Keluar dari pesantren virtual gitu ya Pak Yai ya? Iya, Jangan ikutan Zoom meeting lagi. Ini untuk santri yang tetap ya, kalau buat untuk yang santri kalong tadi tidak ada ujian, tidak ada ya Pak Yai ya? nggak ada Tidak ada. ujian. Berarti Ya, saya aman kayak nanti ya kayak Pak itu Yai ya? pesantren-pesantren di pesantren kiai-kiai kan punya itu ya majlis talim Ya. ibu-ibu pada datang ke situ, santri ikut ngaji, ibu-ibu dari luar, Hmm. bapak-bapak dari luar ikut ngaji, nggak ada evaluasi itu. Tidak ada evaluasi, tidak ada laporan nanti ya Pak Yai ya? Tapi Baik. santrinya tetap Mm-mm. bahwa santrinya nanti akan ada ujiannya. Misalnya materi terapi Quran, Mm-mm. santri ada ujiannya. Ya, Tapi kalau yang kalong nggak ada. tidak ada. Saya pilih yang Nah, kalong dulu saja deh Pak Yai ya. Biar tidak diuji sama Pak Yai Obi. Oke, Pak Yai, kita ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube ya. sultantv.co Pak Yai Obi. Tetap bersama kami pemirsa di Talkshow Bincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih ditemani Pak Yai Obi ala Rodbi LC. Masih bicara juga soal pesantren virtual. Dan kita ingatkan kembali pemirsa yang belum memfollow seluruh media sosial kita, baik Instagram @sultantv.co dan juga @berita Sultan TV. Silahkan langsung di follow. Kemudian juga YouTube kita, subscribe sultantv.co, Sultan TV Live juga, dan juga fanpage Facebook sultantv.co untuk mengupdate informasi dan juga banyak sekali program-program yang bisa menginspirasi Anda tentunya dalam masa pandemi COVID-19 dan juga masa PPKM yang masih diperpanjang sampai nanti tanggal 26 Agustus kalau tidak salah ya. Pak Yai Obi, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube sultantv.co. Saya akan bacakan yang pertama. Dahulu kegiatan santri Pak Yai biasanya dilakukan di pondok, namun kegiatan pada saat ini dilakukan tetap bisa bertemu namun secara virtual. Mungkin sedang pandemi juga saat ini. Apakah untuk selamanya pesantren virtual Birrul Walidain ini akan selalu virtual atau nanti akan ada tatap mukanya, Pak Obi? Silakan. Iya, memang ini pesantren virtual ini berlayanan ya, bukan buat para yang mau pesantren di pondok mukim, tapi kita layanan kepada masyarakat yang merindukan suasana pesantren,
walaupun di dunia virtual. Alhamdulillah saya mengelola pesantren di Lebak itu SMP SMA dan sekarang berjalan. Santri udah masuk alhamdulillah. Setelah mereka di PCR, kemudian protokol ketat ya, santri tidak bisa dijenguk oleh orang tuanya kecuali dengan protokol kesehatan dan izin-izin yang kita coba perkuat supaya santri juga tidak bergaul keluar. Kita penuhi juga semua keperluan-keperluannya agar betul-betul terjaga. Karena kita kejadian kemarin, subhanallah ya, tahun yang lalu sebelum liburan, santri saya sampai 23 tuh yang terpapar positif COVID. Tapi alhamdulillah karena mereka masih anak-anak ya, bagus ininya, imunnya bagus dan tersehatkan. Dan beberapa pekan setelah santri yang terpapar itu pada sehat, sayanya yang kena sekeluarga. Tertular kayaknya gitu. Jadi kalau yang santri biasa memang sudah ada dan sudah masuk kembali di pesantren Al-Qudwah yang memang sudah sejak tahun 2005 ya saya merintis. Untuk pesantren virtual ini memang tidak akan ada pondok pesantrennya, tidak akan ada. Jadi memang ini selamanya akan seperti ini. Paling nanti kita mungkin ada semacam reuni gitu kan, temu kangen, ingin berkenalan, tapi itu pun mungkin yang dekat-dekat Banten saja, kecuali kalau ada yang mau silaturahim dari daerah lain. Kepingin juga sih kita ngadakan gitu ya, temu muka, paresehan, ketemu bareng gitu secara offline. Mudah-mudahan, doakan saja, mudah-mudahan santri-santrinya juga setia mengikuti Zoom meeting. Amin. Jadi jangan disuruh keluar dulu Pak Yai ya, santri-santrinya ya dari pesantren virtual ini. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Yayobi. Tantangan, ini ada yang tanya soal tantangan santri di era digital katanya Pak Yayobi, silakan. Apa nih? Ya, santri di era digital harus sanggup mengimplementasikan atau mengaplikasikan kecanggihan-kecanggihan digital untuk menebar misi kepesantrenan. Jadi misi kepesantrenan ini ada 3 ya, kalau saya boleh katakan, simpulkan gitu ya. Pesantren itu visinya adalah thalabul ilm, liyatafaqahu fiddin. Ya. Itu visi pertama, tapi bukan yang utama. Ya, yang utamanya adalah skill hidup, life skill. Bagaimana seseorang bisa tangguh. Kalau sekarang kan ada tangguh dan tumbuh ya Indonesia. Santri itu dididik untuk tangguh dan tumbuh. Ya, sejak dulu bagaimana kemandirian pesantren itu dibentuk oleh kiainya, terus mensikapi dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, biasanya memang ini ada peralihan peradaban seperti itu. Saya tahu betul bagaimana dulu saya pesantren di pesantren Kobong gitu ya. Lalu kemudian pesantren ini menerima ya, pesantren Kaloran itu Kiai Hasri Thohir, menyesuaikan perkembangan zaman, dia menerima santri yang sekolah di sekolah umum. Saya dulu pesantren itu tahun 87 ya, saat SMP sampai lulus SMA, SMP di SMP 2, SMA 1, pesantren di Al-Thohiriyah. Itu model ya, model adaptasi kiai terhadap dunianya. Nah, kemudian anaknya sekarang ya membuat lagi, memperbaharui sistem pesantrennya, yaitu menampung santri di situ legal formal ya, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh santri-santrinya. Ini mengikuti perkembangan zaman. Maka kalau kemudian sekarang kita menggagas pesantren virtual, ini sebetulnya adaptasi terhadap teknologi yang ada. Ya. Begitu juga media pembelajarannya. Saya lihat pembelajaran yang sekarang saya minta lagi nyari bantuan ini, barangkali tim Sultan bisa
bantu saya. Hmm. Saya melihat gini, dunia digital itu orang suka melihat Facebook, YouTube, tapi durasinya antara 10 sampai 15 menit kayak gitu Ya. ya. Oh, kalau udah 15 menit udah nggak mau ditonton. Mm-mm. Ya. Saya bilang coba ini saya ceramah, tolong ceramah saya ini diedit-edit gitu kan. Mhm. Diedit-edit per 5 menit, per 10 menit gitu. Tapi hasilnya jangan dulu diekspos. Nah, berikan dulu pada saya gitu. Nanti kalau salah ngedit kan jadi hoax gitu ya. Mhm. Nah, gara-gara video saya diedit nanti saya dibenci kiai, saya dibenci ulama gitu kan. Dibenci ustadz yang lain, lalu kemudian diperkarakan masuk penjara kan repot Ya. urusannya. Nah, gitu itu tantangannya ya. Jadi insya Allah santri-santri di era digital ini harus lebih masif lagi. Bagaimana orang tertarik untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Eh, karena apa gini? Substansi itu nggak berubah, ya. Nilai-nilai Islam tuh nggak berubah, tetapi cara itu bisa berubah Mhm. mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dulu itu ada wayang golek, ada wayang kulit, ya itu cara-cara dulu para wali songo mendakwahkan Islam di Indonesia. Nah sekarang kita ingin mendakwahkan Islam ke luar negeri ya, pakai harus bahasa internasional. Saya di sini Ya. itu sama Profesor Patah Sulaiman. Mhm. Pesantren virtual ini bisa dibuka dengan versi internasionalnya, jadi Mhm. berbahasa Inggris. Waduh, kiainya nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi memang santri di era digital harus transformasi diri ya. Baik, Pak Yai, sedikit ini ada apa pertanyaan terakhir ya hari ini. Ini sih komentar aja sedikit Pak Yai. Ada hal yang menarik, pertanyaan dari pemirsa Sultan TV. Ini kalau dulu katanya sebelum ada pesantren virtual, ini pernah mendengar para santriwan santriwati ketika bawa HP disita di pondok pesantrennya. Tapi kenapa kalau sekarang justru harus menggunakan HP dan laptop untuk nyantri? Pak Yai, sedikit saja komentarnya. Ya, betul. Ya inilah adaptasi santri ya. Karena saya kan santri, saya mengadaptasi apa yang ada. Coba bayangkan, saya sudah ada sekitar Hmm. belasan pasien atau klien, ada suami istri yang bercerai. Gara-garanya apa? Oh, ternyata gara-garanya suaminya sering mengakses gambar porno. Ya. Seorang anak gak mau belajar, ngerem di rumah. Hmm. Gara-garanya apa? Ya, apa tuh namanya? Game online. Ini banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan karena digital. Jadi teknologi digital merubah seseorang kepada yang lebih buruk. Saya ingin teknologi digital mengubah orang ke yang lebih baik. Hmm. Gitu ya, jadi nanti santri ini ya memang ya santri yang megang HP, megang laptop gitu kan. Ya. Nah kalau santri saya yang pesantren di Kobong ya nggak pegang HP, nggak pegang laptop, tapi Hmm. mereka bawa HP, bawa laptop, dititip di musyrif ya, di penanggung jawab kamar, dititip. Begitu ada pembelajaran lewat Zoom ya, mereka pakai laptop itu diberikan seperti itu. Hmm. Baik, kalau sedang Zoom tidak disita dulu Pak Yai Obi ya, diberikan dulu kepada santrinya. Nanti setelah selesai Zoom diambil lagi begitu ya Pak Yai ya, Ya kalau yang di diamankan. pesantren pondok begitu ya, Baik, dilakukan. terima kasih Pak Yai, Pak Kiai Haji Alarot BLC yang sudah bergabung di Sultan TV. Mudah-mudahan memberikan semangat dan juga manfaat kita di pagi hari ini untuk pemirsa. Silakan terakhir Pak Yai, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV, silakan. Ya, para pemirsa, saudara-saudaraku, sekarang ini susah di hadapan Allah kita berkata saya tidak tahu. Ya, kalau dalam Quran disebutkan bahwa ada dosa yang diampuni oleh Allah karena kita tidak tahu. Sekarang ini nggak bisa. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tahu itu banyak medianya. Jadi kalau Anda bilang, saya tidak tahu ya Allah, kamu punya HP, kenapa kamu nontonnya video porno aja gitu Hmm. kan? Kenapa kamu nggak nonton Kiai Obi gitu kan? Ya. Nanti akan dibegitukan tuh. Jadi manfaatkan media digital ini untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Sultan TV dan mudah-mudahan saya doakan terus eksis, menebar Amin. kebaikan, menebar kebenaran, ya mengikat persatuan, silaturahim, menjadi media yang diridhai oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon Terima doanya kasih. juga pesantren virtual dari seluruh pemirsa.
mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat warga, buat anak bangsa. Kami punya tagline berbakti dan berbagi. Berbakti dan berbagi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai Haji Awil Rod BLC selaku pengasuh pesantren virtual Birrul Walidain. Sekali lagi untuk pemirsa Sultan TV, bagi yang ingin menjadi pesantren Kalong, ini boleh ya langsung bisa menghubungi Sultan TV juga untuk mendapatkan link Zoom meeting kajian yang terbuka untuk umum. Boleh ikut serta di kajian ini. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk pesantren virtual Birrul Walidain. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga bisa mencerdaskan umat, begitu Pak Yai Obi ya. Baik, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentu besok kita akan hadir kembali dalam bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, tentunya dengan tema bahasan lainnya. Akhir kata saya Dea Linta Mengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, dan narasumber saya Pak Yai Obi juga turut serta pamit. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.